Yo, dominasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya pengen ngebahas seputar uh, informasi yang lagi mungkin rame banget ya. Kalau anak Indonesia atau warga Indonesia akan di backlist dari Jepang di tahun 2026. Itu informasi pertamanya itu dari channel YouTube-nya Neo Japan ya. Sebenarnya saya tuh rada gimana gitu melihat informasi ini tuh. Ya memang pada dasarnya akhir-akhir ini warga Indonesia khususnya yang baru-baru datang ke Jepang banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu ya. Yang sempat viral yang pertama adalah PSHT itu kan membuat kegaduhan, tapi menurut saya kalau masalah PSHT latihan silat itu mungkin bukan sebuah tindakan kriminal gitu ya, lebih ke istilahnya situasinya tidak tepat gitu yang mengakibatkan orang sekitaran atau orang warga lokal Jepang merasa terganggu dan lain sebagainya. Namun yang terbaru adalah banyaknya kasus kriminal terkait orang Indonesia. Ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan pembegalan, ada yang melakukan, yang paling terakhir adalah kasus perampokan di apartemen sekitar tempat tinggalnya. Jadi saya pribadi yang udah hampir 7 tahun di Jepang, jujur sangat miris melihat kejadian-kejadian kayak gini. Kenapa gitu ya bisa terjadi hal kayak gini, padahal kan di Indonesia mungkin kita tuh melalui tahap atau proses yang lumayan panjang gitu ya, dari melalui LPK daerah, LPK SO dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya panjang banget. Dan selain itu juga tentunya kita juga kan mensetsu kan ya. Mensetsu kan orang Jepang yang menilai kita, karakter kita, sikap dan lain sebagainya. Kenapa gitu ya pas udah nyampe Jepang masih ada hal-hal yang seperti ini gitu? Apakah karena digaji tidak sesuai dengan kontrak kah? Apakah istilahnya perusahaan tempat dia bekerja itu mempekerjakan tidak sesuai dengan bidangnya kan, yang mengakibatkan si pelaku atau yang bersangkutan ini depresi sampai akhirnya harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas gitu ya. Nah, yang pengen saya soroti adalah sebenarnya informasi terkait backlist membacklist itu belum resmi ya. Karena yang di channel TikToknya Neo Japan itu sebenarnya menurut saya itu hanyalah opini. Kenapa saya sampaikan ini adalah opini? Karena setiap orang itu bisa beropini dan boleh beropini dengan gagasan atau pola pikirnya masing-masing. Sepengetahuan saya, ketika ada orang Indonesia yang bermasalah, ada orang Indonesia yang melakukan tindakan kriminal, itu harusnya pihak Jepang itu melaporkannya itu ke perwakilan kita gitu, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI dan KJRI. Nah, disitulah baru si KBRI dan KJRI yang akan mengumumkan bahwa warga Indonesia di backlist atau sejenisnya. Tapi sangat disayangkan menurut saya, informasi yang kemarin disampaikan memang pada tujuannya adalah baik gitu ya, menasehati. Cuman menurut saya sangat disayangkan kok dengan gampangnya gitu menyampaikan informasi yang mungkin harusnya itu melalui pihak-pihak berwajib terlebih dahulu gitu ya, kayak KJRI dan KBRI. Nah, dan yang saya amati lucunya itu, kenapa pihak pemerintahan yang ngakunya pemerintahan itu kan yang nelpon Neo Japan, kenapa kok teleponnya nggak ke KBRI atau ke KJRI gitu, yang jelas itu adalah pemerintahan Indonesia gitu ya, perwakilan kita, perwakilan orang Indonesia seluruh Jepang yang ada di Jepang khususnya, harusnya kan ke KBRI atau KJRI, tapi kok malah lapornya ke YouTuber gitu. Apakah seberperan itu gitu? Padahal kan ya namanya YouTuber, katakanlah siapapun bisa jadi YouTuber gitu ya. Ya dia tinggal di Jepang, ya siapapun bisa tinggal di Jepang gitu. Walaupun memang pada dasarnya dia tuh lebih disorot karena menurut saya aktif di apa ya, acara-acara sosial kayak membantu ketika ada bencana dan lain sebagainya. Cuman ya menurut saya lebih baiknya daripada informasinya liar kemana-mana yang itu belum jelas bahwa iya atau tidaknya. Artinya kan kalau kita menginformasikan apa yang belum jelas, itu kan yang pertama
kita akan menimbulkan polemik gitu. Banyak sekali kan sekarang beredaran di sosial media bahwa orang Indonesia bakal di blacklist. Padahal jujur saya pribadi yang sekarang tinggal di Osaka itu nggak ada informasi kayak gitu, kayak gini di sekitaran warga Indonesia dan orang Jepangnya. Bahkan pihak KBRI dan KJRI sekalipun itu belum mengeluarkan patuah apapun gitu ya terkait hal ini. Bahkan di tempat saya bekerja itu ya udah adem-adem aja gitu, nggak ada hal apapun. Dan sebenarnya ya kalau melihat warga Indonesia yang di Jepang, kalau kita hanya menyorot terkait permasalahan atau kesalahannya, itu mungkin ya sebenarnya ya nggak bakal ada selesainya gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan juga bahwa tidak sedikit anak Indonesia yang berprestasi di Jepang. Bahkan orang Jepangnya tuh sampai salut gitu, sampai orang Jepangnya tuh sampai nggak mau orang ini tuh pulang gitu. Saya kasih contoh ya, banyak anak Indonesia yang di prefektur mana gitu saya lupa, diapresiasi sama pihak kepolisian karena menolong warga Jepang yang tenggelam gitu di sungai. Terus ada juga warga Indonesia yang diapresiasi sama pemerintahan kota prefekturnya karena ikut acara sosial bersih-bersih jalanan dan lain sebagainya. Terus banyak juga nih anak PSHT mungkin yang kemarin diviralkan ya. Anak PSHT, Merpati Putih, terus Keras Sakti dan lain sebagainya, perguruan silat semuanya lah. Itu banyak yang dirangkul sama orang Jepang, yang disuruh tampil buat di acara-acara orang Jepang dan lain sebagainya. Itu banyak banget kok yang juara lomba pidato bahasa Jepang dan lain sebagainya, mengalahkan negara-negara lain. Itu banyak kok. Jadi ya kalau kita nggak melek gitu ya, kita cuma ngebahas kesalahan dan kesalahan ya, informasi di Indonesia ini pasti bakal selalu negatif terkait anak-anak Indonesia yang ada di Jepang gitu ya. Kalau menurut saya ini yang perlu dikoreksi gitu ya. Jadi informasinya tuh jangan selalu hal negatif, jangan selalu hal kesalahan gitu. Ayolah anak-anak Indonesia yang membuat prestasi juga kalau bisa mah ikut dibahas gitu di channel YouTube-nya. Apalagi udah ribuan, ratusan ribu kan itu subscribernya. Beda dengan saya yang ya baru-baru, nggak tau lah ada yang nonton enggak. Cuman ya saya nggak peduli ada yang nonton enggak. Cuman saya pengen nyampein pendapat saya pribadi. Nah selain itu juga anak Indonesia itu terkenal kalau di kerjaan jauh lebih bagus dari orang Jepang, jauh lebih bagus dari orang Vietnam, jauh lebih bagus dari orang Thailand dan lain sebagainya. Bahkan ya anak Indonesia di salah satu perusahaan ada yang dijadiin training ataupun istilahnya orang yang ya udah gitu, kamu tuh tugasnya buat ngajarin orang lain gitu. Banyak kok anak Indonesia yang ide-idenya didengarkan di perusahaan banyak. Jadi kalaupun keluhannya cuma satu dua perusahaan Jepang, kalaupun harus mengeluh, kita sebagai orang Indonesia di Jepang juga banyak kok anak Indonesia yang ditindas di perusahaan-perusahaan yang tidak digaji sesuai kontraknya, yang tidak dipekerjakan sesuai bidangnya, banyak banget. Bahkan itu terjadi pada keluarga saya pribadi, keluarga saya sendiri gitu ya, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontraknya, tidak sesuai bidangnya, gaji tidak sesuai dengan kontraknya, potongan diakal-akalin, itu banyak. Bahkan saya pribadi mengalami gitu ya, mengalami bahwa pernah kerja di salah satu perusahaan yang harusnya di Jepang itu mewajibkan 1 tahun itu dapat UQ selama 10 hari, itu wajib diambil dan wajib dipakai dalam tahun itu juga. Tapi pada saat itu saya nyisa sekitar 20 hari UQ gitu ya. Saya pulang ke Indonesia, di awal waktu sebelum pulang diinformasin bahwa nanti dicairin ketika pulang dari Indonesia. Pas nyampe Jepang lagi malah dibilanginnya hangus, nggak bisa diambil uangnya. Nggak tahu. Kalaupun harus dipermasalahkan hal-hal yang kayak gitu yang harusnya diupdate, hal-hal yang istilahnya memihak ke orang Indonesia yang harus diupdate. Jangan menjunjung tinggi nama Jepangnya doang. Ya pada dasarnya memang ya kita tuh tinggal di Jepang dan harus menjunjung tinggi apa yang ada di Jepang itu, kayak peraturan, budaya, adat, dan kearifan lokal dan lain sebagainya. Tapi ayolah gitu. Memang nggak ada salahnya gitu posting sebuah informasi yang bermasalah kayak gitu tuh. Tapi ya informasi yang baiknya juga harusnya ikutan diposting gitu. Informasi yang berprestasinya juga harusnya ikutan diapresiasi gitu. Intinya ya itu sih. Ya intinya buat teman-teman ya yang masih di Indonesia ataupun yang sekarang udah di Jepang gitu. Saya memang bukan siapa-siapa. Cuman lebih baiknya kita dari sekarang belajar perbaiki diri kita, sikap kita, apalagi kita tinggal di negara orang yang artinya kita mau gak mau ketika orang
lokal itu mengatakan kita bodoh, ya kita nggak boleh marah. Artinya ya kita cukup buktikan bahwa kita tuh lebih pintar dari apa yang memanggil kita bodoh gitu. Intinya ke situ sih. Ya buat semua YouTuber di Jepang nih ya khususnya, semua, kalau bisa jangan selalu kesalahan, kebobrokan yang diangkat gitu. Banyak anak Indonesia yang istilahnya berprestasi di Jepang tuh. Jadi mungkin itu saja sih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya informasi pemblacklistan itu tidak ada. KBRI dan KJRI belum mengumumkan apapun. Jadi kalau terdengar dari YouTuber dan lain sebagainya itu masih mending nggak usah didengerin deh. Tungguin aja gitu informasi yang jelasnya, informasi resminya dari kedutaan besar KBRI ataupun KJRI. Dan kalaupun di blacklist kayaknya nggak mungkin. Warga Vietnam jauh lebih bermasalah, lebih banyak tindakan kriminalnya dibandingkan Indonesia. Jauh kalau dibandingin. Anak Vietnam malah sampai ada yang maling-malingan buah sampai satu mobil dan lain sebagainya. Orang Indonesia tuh belum seberapa. Cuman ya intinya kita lebih baiknya memperbaiki diri dan sikap kita. Kita tinggal di negara orang, ya attitude sopan santun harus dijaga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muammar cabut. Peace.